Iya, terima kasih jadi atas uraian dan curahan ilmunya tadi. Memang kalau kita perhatikan dalam lintasan sejarah pun tarekat atau tasawuf itu seperti fitrah bagi umpamanya dalam Kesultanan Banten itu menjadi satu makom yang tertinggi. Bahkan menurut beberapa peneliti dan juga termasuk Profesor Mufti Ali, bahwa tasawuf dan tarekat itu menjadi salah satu legitimasi politik kekuasaan. Ini menarik. Jadi untuk mempertajam sisi kedua ini, kita akan berikan kesempatan kepada guru-guru, guru kami yang hadir di sini juga adik-adik untuk mengajukan pertanyaan ataupun mengulas pernyataan. Sesi pertama akan diberikan untuk 3 orang penanya. Iya, ya sudah tutup ya langsung. Pak Dokter, tolong sesi pertama kita berikan kepada guru kita dulu untuk menyatakan pendapat atau pernyataan panitia. Ya, Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zaini. Saya sangat tercerahkan dan terima kasih atas pertanyaannya. Dan menurut saya salah satu yang sangat mencerahkan tasawuf. Kalau selama ini kalau kita belajar tasawuf itu identik dengan kita harus masuk dalam hal ini saya menjelaskan tentang dari inti dulu, kemudian bagaimana jalannya. Tapi ada hal-hal memang dalam tradisi tasawuf itu yang saya kenal itu setiap guru tarekat itu selalu memikirkan pada jalan tarekatnya. Seorang murid itu biasanya tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh guru. Bahkan memang harus istilahnya mendapat ijazah. Dan kalau melanggar apa yang ditetapkan guru itu, dia akan istilahnya mendapatkan dan istilahnya itu hukuman tertentu atau akibat tertentu. Itu saya mau menjelaskan. Yang kedua, dalam memang tradisi syariat itu ada beberapa tarekat memang saya tahu memang secara benar sebesar kemudian secara sekilas mungkin apakah bersifat ingkari atau sebagai takdir sunat, yaitu tentang beberapa tarekat mengajarkan yang mendapatkan atau keberkahan bahwa dia akan kesaktian. Saya kebetulan memang mengkaji beberapa tradisi Dekus gitu. Dalam tradisi Dekus itu memang ada amalan-amalan yang diambil dari tarekat, yaitu tarekat upaya dan tarekat istilahnya itu kodiyah. Dalam beberapa hal memang yang mengikuti ajaran tarekat ataupun beberapa sisi juga ada. Menurut saya ada sesuatu yang agak menyimpang. Nah, apakah memang kesaktian ataupun apa itu ada yang beredar itu apakah memang sebuah keberkahan atau seperti apa? Ini yang istilah itu dan mereka memang mendapatkan itu harus melalui cara-cara itu. Terakhir mungkin ini. Dan dalam tarekat kalau kita melihat bahwa pentingnya kita itu harus menghadapkan ruh kita atau wajah kita ke Allah dalam setiap saat. Tapi memang dalam praktek itu tarekat itu tidak lepas dari kehidupan konkret, termasuk kehidupan politik.
kalau mungkin dari depan politik mungkin terlalu lebar kayak gitu, tapi dalam tradisi tarekat sendiri sebetulnya ada kadang-kadang memang yang sangat mengagumkan para gurunya. Bahkan guru adalah sholat dianggap sebagai istilah pemuda terhadap guru. Dalam tradisi tarekat ada beberapa yang memang keharusan kita sholat masuk dalam roh guru itu. Sehingga akhirnya menurut saya sih dalam Islam itu istilahnya kesetaraan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Tapi dalam tradisi tarekat ternyata justru di situ ada feodalisme yang sangat kuat. Gitu. Kita tidak boleh menentang guru apapun ininya. Itu bagaimana pandangan saya terhadap hal seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung satu-satu aja. Boleh kumpulin langsung. Ada lagi 3 orang lah. Ya. Apa-apa. Ya, terima kasih kepada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, dalam saya tadi juga usul tolong narasumber sudah menunjuk. Ada 2 hal yang saya tanyakan. Yang pertama menyangkut tradisi baiat. Ada 2 sahabat Nabi yang informasinya mendapatkan baiat. Yang pertama Imam Ali dan siapa pertama Presiden. Berarti kebanyakan sahabat itu kan tidak dapat baiat gitu ya. Nah ini yang sasarannya itu dalam ini. Maka dalam hal ini bukan berarti mereka bagus gitu ya yang tidak terima itu. Karena itu apakah orang yang dianggap sufi itu harus berbaiat gitu? Dalam arti orang-orang yang soleh, yang punya amalan-amalan zikir, dan mereka tidak berbaiat, hanya mengandalkan dari bahan bacaan dia, dari guru-gurunya atau dari referensi nas-nas Quran dan hadis Nabawi. Karena khawatir ada pandangan yang negatif ketika dia sebagai tokoh agama kemudian belum berbaiat ya buruk atau kurang sempurna. Maka tolong memberikan pemahaman kepada kami supaya memberikan hal-hal yang lurus. Karena pandangan negatif tadi seolah-olah ulama yang belum berbaiat kepada mursyidnya atau guru-guru tarekat itu dianggap buruk atau kurang bagus, kurang sempurna. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara tarekat dan tasawuf, apakah orang-orang yang mendalami tasawuf itu harus bertarekat atau mungkin memang kesatuan? Karena itu kita orang-orang yang sudah biasa yang membaca, mendalami tarekat tasawuf seolah-olah sama juga, ya belum sempurna kalau belum bertarekat. Nah ini terima kasih atas nanti pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ini saya sedikit di bawah. Materi hari ini tepat sekali sejalan dengan moto UIN, spiritualitas. Tapi kalau dihubungkan dengan situasi kebangsaan, moral ini apapun ya, korupsi, perdagangan manusia, illegal logging, radiasi, sekali mereka nilai. Maka
menurut saya kalau Pancasila itu sendiri saya kira penggunaan nuansa ya, jadi ketika implementasi ini banyak sekali hal-hal yang mohon arahan bimbingan sehingga kami bisa tergaru gitu ya menghadapi tantangan yang sekarang ini rasanya tidak mudah sekali menghadapi apa yang sekarang sama-sama kita rasakan dalam kehidupan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari guru kita. Nanti kedua ada kepada Sidi berkenan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tentang fenomena adab, ya, adab murid kepada guru yang berlebihan, ya. Bahkan ya, mereka mengatakan murid itu seperti tanah liat yang boleh dibentuk apapun oleh si pembentuknya dan lain sebagainya. Sebelumnya saya ingin juga ada kesamaan dengan pertanyaan yang lain juga. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam tasawuf, ya, ini juga kaitannya ada dengan tadi antara tarikat dan tasawuf, ya. Tasawuf itu memang tadinya bukan sebuah ilmu, ya, sebuah amal. Dan ilmu-ilmu lain pun sama. Ya. Namun sampai abad kedua, ketiga, ketika ilmu Islam itu mulai tumbuh, tasawuf belum, masih diperdebatkan apakah tasawuf itu menjadi sebuah ilmu. Ulama pada saat itu menyatakan bukan ilmu, karena tasawuf adalah amal. Definisinya juga anta'budallah, gitu. Dan tidak mempunyai materi yang khusus, topik yang khusus tidak ada. Kalau Islam jelas sholat, puasa, zakat, haji itu ada materinya, ada temanya, ada topiknya. Akidah juga ada, rukun iman, rukun Islam, jadi ada yang dibahas. Ketika tasawuf tidak ada. Anta'budallah ka'annaka tarah, menyangkut dengan penunaian ibadah yang baik. Maka tasawuf hanya menjadi sebuah amal. Tapi kemudian kena permasalahan tasawuf justru lebih luas, ya, dalam jiwa dan kehidupan umat dibanding yang lain. Ya, contoh kecilnya, orang haji kalau nggak punya uang ya nggak perlu haji. Orang zakat kalau nggak punya uang ya nggak perlu zakat. Tetapi siapapun perlu sabar. Dan akhirnya ulama melihat kasus-kasus, ya, tasawuf ini cukup untuk berdiri menjadi sebuah ilmu. Akhirnya mereka membuat prinsip-prinsip, ya, sebuah keilmuan, ya, untuk menjadi sebuah ilmu. Maka ada mabadeknya itu, dan tasawuf masuk menjadi sebuah tasawuf. Meskipun tetap tasawuf adalah amal. Nah, sehingga tadi maka ada kerancuan. Apakah kita kalau berilmu sudah bertasawuf, ya, dari sisi amal ya belum, ya. Kalau dari sisi ilmu ya sudah, gitu. Karena amal tasawuf itu sebetulnya bukan amal yang lain. Apabila orang bertasawuf, apakah ada aktivitas, ada amal lain? Tidak, ya, ibadah itu, ya, ya, ibadah yang dilakukan untuk Allah, ya. Kalau sekedar untuk mengetahui ilmunya saja, belum tumbuh di hatinya rasa takut, sidik, ya, dan itu belum bertasawuf. Sebetulnya itu. Apakah kemudian dia bertarekat atau tidak,
itu lain perkara. Nah, kaitannya sering orang mengkritik tasawuf ini bid'ah misalnya, ya. Yang betul adalah akhlak. Kita pun mata pelajaran itu Quran, akidah, fikih, akhlak, gitu. Nggak ada tasawuf. Mungkin ya, bapak-bapak dosennya di bidang syariah akidah mungkin paham, ya sudah paham bahwa akhlak dengan tasawuf itu ya berbeda, karena akhlak itu sudah dimonopoli definisinya oleh ulama di luar tasawuf. Ya, akhlak itu sebuah perilaku yang akhlak adalah sifat ya, yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang menjadi sumber ya, perbuatan ya, baik yang spontanitas, yang tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu dipikirkan. Itu menjadi sifat yang rasikh ya, di dalam jiwa seseorang. Dan buku akhlak lebih kepada pengenalan definisi dalil tentang akhlak-akhlak. Tetapi bagaimana menumbuhkan akhlak itu tidak dibahas dalam kitab akhlak. Maka akhirnya bidang ini bernama tasawuf. Dan tadi bahwa tasawuf ada dua makna, ada dua dimensi, tarikat dan hakikat. Adapun apakah kita perlu untuk saya ganti pertanyaannya, apakah kita perlu bertasawuf ini atau bertarekat itu tanpa guru? Sebetulnya dari abad-abad yang telah lama ya, seperti dalam buku Imam Ibn Athaillah Sakandari tersirat, dan ada yang menuliskan secara terang, yaitu Syekh Ahmad Zarruq ya. Beliau mengatakan bahwa yang kita perlukan adalah kudwah. Tasawuf itu kudwah ya. Tapi dalam istilah yang terdapat dalam metode praktisnya adalah suhbah. Sebetulnya kudwah, sahabat berkudwah kepada Nabi itu bertarikat. Tabi'in berkudwah kepada ya, sahabat itu juga bertarikat sebetulnya, tapi tidak dilembagakan. Yang melembagakan kudwah ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelum itu tidak ada. Makanya sampai sekarang orang mengkaji bahwa Imam Al-Ghazali tidak bertarikat, tetapi seluruh yang dilakukan di lembaga tarikat itu ada sebelumnya, tapi tidak dilembagakan. Adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya beliau disebut Sultanul Aliyah, dan sampai hari ini ya, kesultanan wali beliau itu terus berkibar-kibar, karena belum ada ijtihad baru. Dan tarekat yang ada sekarang persis seperti tarekat yang diciptakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, kelembagaannya. Tetapi apa yang dipraktekkan sebetulnya dipraktekkan. Contoh misalnya, sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang berguru tarekat itu banyak, berkudwah itu banyak guru. Ada yang bercerita bahwa guru tarekat mereka adalah 100, 200, 300. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani satu saja ya. Bukan berarti kalau kita sudah masuk ke dalam, bukan berarti kalau sudah satu sama sekali tidak boleh. Namun seorang mubtadi memang perlu loyalitas yang tinggi kepada guru, komitmen yang tinggi kepada guru. Karena permasalahan nafsu itu bukan perkara yang kecil ya. Karena orang sufi melihat bahwa hidup ini tidak ada tantangan utamanya hanya nafsu. Kalau kita sebut misalnya faktor ekonomi, politik, budaya, sosial, psikologi, sosiologi, orang sufi itu tidak ada. Tantangannya hanya nafsu. Kalau nafsu selesai, dia melihat peristiwa hidup ini adalah fenomena Tuhan. Ya, yang buruk itu hikmah, yang baik adalah rahmah, dan di belakang itu semua adalah rahmat. Makanya mereka mengatakan iblis saja beriman begitu. Ya, nafsu itu anugerah begitu. Jadi akhlak tingkat tinggi itu memandang bahwa di dalam hidup ini tidak ada keburukan, semuanya baik.
Nah, ketika orang untuk mendapat akhlak yang permulaan ini, maka akhlak di bawah ini ada nilai baik buruk. Maka akhlak yang pertama ini adalah berkaitan dengan mujahadatun nafas. Tetapi kalau sudah ruh yang dominan, maka tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Begitu. Mereka mengatakan anna fil wujudi khairon la syarron abadan, katanya. Di alam ini tidak ada yang buruk, semuanya baik. Nah, kudwah, intinya di kudwah sebetulnya. Nah, kudwah itu ada dua jalan. Jalan pertama jalan ukhuwah. Ukhuwah ini saudara, kita memang sudah disaudarakan, tapi maksud ukhuwah di sini kalau kita artikan dalam konteks bahasa kita adalah bersahabat. Bersahabat kepada orang yang kita kuduahi, bukan menjadikan sebagai guru. Ada dua jalan, ada dua jalan ukhuwah dan jalan masyikhah, menjadikan guru. Nah, yang mengandung etika yang tinggi ini apabila seorang yang kita kuduahi itu, seorang pembimbing itu kita jadikan guru, maka terikat dengan adab-adab yang tinggi sekali. Karena sebetulnya adab itu upaya pelatihan untuk membangun saksiyah dia, ya, seperti khidmat yang sangat kelihatan lebih seperti mentakdiskan misalnya manusia. Sebetulnya khidmat itu adalah dia sedang membangun, mentakwin saksiyah dia untuk memiliki sifat yang khidmat. Imam Ibnu Arabi menjelaskannya begini, bahwa melakukan kebaikan untuk orang selain dirinya itu, jika itu hanya dilakukan oleh manusia jasmani, manusia materi ini, manusia hayawani, manusia fisik, itu tidak dapat dilakukan karena Allah tidak memberikan kudrat itu, ya. Manusia materi ini, manusia hayawani sangat individual, ana dan tunggal. Kita hanya punya satu diri kita dan kita tidak dapat melakukan untuk orang lain, dan tidak boleh. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakan hubbul khair ma fihil khair. Cinta kepada orang lain itu nggak ada kebaikannya, ya. Sampai kepada perkara cinta, misalnya perkawinan, dan kemudian itu juga sebetulnya keluar daripada cinta tabi'i ini, hub at-tabi'i, hub jasmani. Seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan, aku cinta padamu, sebetulnya aku cinta padaku. Ambillah cintaku, cintai aku, dengan cintaku penuhi segala keperluanku. Kalau tidak, ya silakan kembali ke orang tuamu. Dan kita melakukan kebaikan pun mesti manfaatnya ya'udu ila nafsi. Itu kudrat, tidak salah. Itu adalah hakikat penjagaan Allah, pemeliharaan Allah kepada setiap individu manusia. Namun bagaimana agar kita mampu memelihara, menjaga orang lain? Itu hanya dilakukan dengan insan rohani, dilakukannya untuk Tuhan, karena cahaya Tuhan atau akhlak mulia, mereka menyebutnya hadroh ilahiyah, kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Maka di sini pun saya tulis, Imam Ibnu Arabi mengatakan bagian rohani itu adalah insan ilahi. Maka dulu Pak Dr. Mukti Ali menerjemahkan insan kamil, apakah ini manusia Tuhan, ya. Beliau minta penjelasan tentang insan kamil, ketika saya jelaskan kesimpulannya manusia Tuhan, gitu. Ya, memang insan ilahi, begitu kalau kita terjemahkan, ya manusia Tuhan. Dan itulah insan kamil, ya, yang dimunculkan oleh Al-Imam Ibn Arabi. Nah, untuk membentuk karakter ini, ya perlu tarbiyah, ya, tahzib yang tinggi, maka ada adab yang tinggi. Adab itu sebetulnya sepenuhnya kembali kepada pembentukan, pelatihan dirinya sendiri. Namun kalau kemudian ada fenomena gurunya menikmati, gurunya mengambil kesempatan, bahkan akhirnya orang sufi itu dianggap sebagai kedudukan yang tinggi, dan ada orang yang ingin, itu tadi di akhir ikhtitam ini saya menyebutkan, ya ada pengaku-ngaku karena melihat orang sufi itu seperti paspor, ya, yang boleh berlabuh, ya, ke seluruh negara hati manusia untuk mengambil
ya, loyalitas untuk mendapat kehormatan, bahkan jam'ul mal, mengumpulkan harta dan lain sebagainya. Itu diceritakan dalam buku-buku orang sufi setiap abad, ya, sehingga mereka mempunyai kaidah, ya, seperti fikih mempunyai kaidah usul fikih, tasawuf juga mempunyai kaidah sufiyah sebagai pedoman atau panduan para salikin, ya. Nah, maka ada jalan ukhuwah, ada jalan bersahabat yang tidak terikat dengan etika itu. Yang penting dia melakukan. Tarikat adalah pembetulan orientasi, tujuan, penghadapan hati kepada Allah. Hidup ini semuanya diusahakan untuk Allah, karena hambatannya itu nafsu. Jadi mujahadah, tazkiyah. Memang ada metode tambahan dari guru sebagai pelatihan, puasa misalnya banyak-banyak, terus zikir banyak-banyak, atau khalwah, ya, berhari-hari. Itu seorang murabi tidak sembarangan memberikan metode itu, bukan metode umum, siapapun bisa diberikan dan dilakukan, tidak, ya. Mereka pilih sesuai kondisi jiwa seseorang, siapa yang perlu, karena hatinya terlalu tebal, terlalu keras, maka tidak cukup dengan zikir, mungkin dengan puasa dan seterusnya. Namun karena seorang mursyid itu kan, kalau seorang mujtahid dalam fikih, ya, dalilnya itu setelah Al-Quran dan hadis, kemudian ijma' dan qiyas, terus ada istishab, istihsan dan lain sebagainya, semua berkenaan dengan akal. Tetapi orang sufi setelah Al-Quran dan hadis terus kepada ilham. Jadi Tuhan yang mendidik mereka, bukan pikiran, tetapi semua hadir, ya, kehadiran Allah, ya, cahaya Allah yang ada dalam jiwa si guru itulah yang membimbing. Namun ketika gurunya bukan mursyid yang betul atau pengaku-ngaku, maka timbullah taswih, pengkaburan, pencemaran di dalam tasawuf. Sehingga kita melihat fenomenanya, adab yang tinggi itu menjadi satu melanggar nilai-nilai kemanusiaan, misalnya harga diri dan lain sebagainya. Sebetulnya tidak, ya. Ya, itu hanya etika, ya, etika yang tinggi. Dan ulama sepanjang abad kalau kita teliti, tidak ada yang tidak berhubungan dengan ahlul qudwah itu. Imma dia hadir di tempatnya tabaruk, atau menjadi sahabatnya, atau menjadi gurunya. Adapun kepentingan untuk menjadi guru itu agar otoritas, ya, kesinambungan, keberlangsungan madrasah ini terus ada. Dialah yang berhak untuk melanjutkan otoritas kepemimpinan tarikat. Itu mungkin perlu berguru. Jika tidak, maka tidak. Ya, banyak kita melihat tokoh besar, ulama, penulis, dan tidak menjadi mursyid, tetapi dia telah meminum, ya, minuman rohani, berkuduah kepada guru. Karena sebetulnya yang dikuduahi bukan nur si guru itu. Mereka menyebutnya nur Muhammadi. Yang disebut manusia ilahi itu adalah hakikat Muhammadiyah juga istilahnya. Ya, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Karena mereka meyakini bahwa akhlak itu tidak dapat kita peroleh dari membaca, tetapi, ya, dari mumarasah, ya, dari berkuduah kepada orang yang berakhlak, maka Allah berikan akhlak, ya. Itu tentang adab. Kemudian tentang bayat, ya, tentang bayat. Kalau kita baca kisah-kisah ulama dulu, bayat itu hanya, ya, formalitas. Ya. Kalau boleh saya jelaskan bahwa ada kaifiyatul intisab, cara masuk bergabung gitu kepada tasawuf itu memang urutannya ada 4. Yang pertama itu musafaha, itu bayat, ya, bayat. Adapun tadi bayat memang yang sering disebut dalilnya adalah Sayyidina Ali, la ilaha illallah, dan Sayyidina Abu Bakar, Allah, ya. Dan apakah sahabat lain itu dibayat? Ya, dibayat secara jamaah. Ya, ada dalam hadis lain, ya,
Nabi mengumpulkan sahabat, lalu Nabi meminta untuk menutup pintu dan jendela dan bertanya apakah ada orang lain, karena Nabi mengetahui bahwa di jamaahnya ini ada penyusup daripada para munafikin, ya, orang-orang kafir. Maka ditanya apakah ada orang selain kita, tidak ada. Maka angkat tanganmu dan ucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Itu bayat. Bahkan bayat kepada anak muda, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, mereka menerima bayat ya, di bawah umur 20 tahun. Ya. Itu yang menjadi dalil bayat yang dipraktekkan di dalam tasawuf. Sebetulnya bayat ada dua kan, ada bayat politik, ada bayat takwa itu. Ya. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar berdiri, maka orang berbayat kepada itu bayat politik, dan terus itu berlangsung. Ya, bayat itu ada ulama berpendapat ketika berbayat kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sudah include politik dan takwa di situ. Tetapi ketika timbul fitnah di zaman Muawiyah, karena Khalifah Rasulullah itu mesti mempunyai 3 ciri. Ciri pertama, tabligul ahkam. Ya, dia menyampaikan hukum-hukum agama. Kita tahu bahwasanya ijma itu kan setelah Rasulullah, Al-Quran dan hadis, maka ijma itu ada dalam 4 khulafaur rasyidin ini. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau ada kasus baru tentang hukum, ya, beliau akan, kalau beliau tahu beliau jawab, kalau tidak dia kumpulkan sahabat, siapa yang tahu perkara ini, itu ada dalam tarikh tasri' lah, ya, di dalam kitab tarikh tasri'. Tetapi ketika akhir khulafa ar-rasyidin dan muncul daulah Umayyah, ya, yang diawali dengan fitnah yang besar, maka Amirul Mukminin, pimpinan negara daulah Muawiyah ini, terus Abbasiyah, terus apalagi Mamluk, Saljuk, dan terus ke Turki Utsmani, ini hanya mengambil bayat takwa, politik. Ya, karena urusan tabligul ahkam tidak dikendalikan oleh, ya, kalau yang 4 ini makanya disebut Rasyidin karena memiliki 3 ciri. Tabligul ahkam, menyampaikan hukum. Kedua, tanfizul hukum, ini politik, memang dia sebagai pelaksana hukum, kekuasaan. Ketiga, tazkiyatun nufus, ya, juga mengontrol jiwa rohani, moral, etika umat. Dan dia sumber kudwah 4 orang itu, ya. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz, kan khalifah ke-8 dari Muawiyah, ulama ahli sunnah itu menggolongkan kepada khalifah ar-rasyidin ke-5 karena memiliki 3 itu. Dia seorang faqih, dia seorang zahid, dan dia juga seorang penguasa. Nah, penguasa yang lain hanya ambil bayat politik. Dan di manakah bayat takwa? Untuk tazkiyatun nafasnya itu ulama, kemudian dikenal sufi. Di manakah tabligul ahkam yang terus mengemban risalah hukum-hukum ini, kemudian disebut, ya, fuqaha. Jadi fuqaha, sufi, dan umara itu adalah risalah, ya, Muhammadiyah, Islamiyah, ya, yang ada bayat, ya, yaitu adalah di dalam ranah amal, dan tasawuf itu dulu ranah amal. Maka timbul bayat takwa. Bayat itu adalah bentuk intisab sebetulnya, kemudian di dalam istilah tarekat. Nah, apa runutan cara bergabung itu? Bayat. Kedua, mengambil riwayat. Sebetulnya orang sufi itu mesti mengajarkan Al-Quran, hadis dengan sanad-sanadnya. Baru ahdud diroyah, ya, mengambil sanad pemahamannya. Dan yang terakhir adalah baru tadrib tadi, menyengkat dengan etika dan lain sebagainya. Dan termasuk juga orang itu bergabung dengan ittiba wal musyarakah, hadir, sering bertemu, meminta nasihat dan lain sebagainya. Itu merupakan upaya tasawuf dalam membangun rohani manusia. Karena orang apabila masuk tarekat terus ingin jadi mursyid, itu masalahnya, bukan ingin perbaiki diri. Maka saya sering mengatakan untuk di zaman sekarang, bukan saya orang tarekat, saya pun pimpinan tarekat, tapi
bukan tidak ingin menganjurkan, ya. Lebih kembali kepada manhaj yang benar, tumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan betulkan niat hidup ini kembali kepada tujuan diciptakannya, yaitu ibadah, dan itu sudah bertarekat. Karena mereka orang-orang sufi meyakini jika betul manusia itu kembali kepada Allah dan takut kepada Allah, maka secara fitrahnya dia akan mencari kudwahnya. Apakah ukhuwah, apakah masyikhah, ya itu ya tergantung takdirnya begitu. Dan tetap menjadi seorang sufi. Kalau boleh kita sebut Syekh Nawawi Banten, dia bukan mursyid, tapi wali. Mungkin lebih wali daripada mursyid, tapi dia tidak ya, mendapatkan otoritas untuk menjadi mursyid. Bahkan dalam urutan kewalian, mursyid itu wali terendah, karena dikirim untuk campur kepada orang, hanya punya keluasan ilmu dan kecakapan untuk orasi. Itu mursyid. Mursyid itu orasi, mursyid itu bicara. Mungkin ada yang kedalaman batinnya, kebersihan batinnya tinggi, tapi tidak punya kepasihan, tidak dipilih menjadi mursyid. Jadi itu bakat alami untuk mampu menjelaskan agama ini, hakikat agama ini dan lainnya dengan baik. Namun mursyid di dalam madrasah memang kedudukan yang paling tinggi, tetapi bukan kedudukan orang yang dekat kepada Allah, dan ini tidak pernah disampaikan. Sehingga apabila mursyid, nah memang orang ada mursyid plus begitu, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Satu-satunya ulama, biasanya ulama kan dipuji oleh orang yang setelah zaman dia, hidup yang di zaman kemudian, yang mu'asarah, yang hidup semasa, sehingga mereka mengatakan al-mu'asaratu hijab. Orang hidup semasa itu menjadi hijab untuk tidak melihat kemurnian, kebaikan, ya, kedudukan seseorang. Ketika sudah wafat, baru generasinya melihat. Ya. Satu-satunya tokoh yang oleh orang dan ulama, oleh lawan semasanya dipuji, hanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan dikatakan hanya satu orang yang semasanya tidak memuji, tidak mencela, tidak memuji dan tidak mencela. Kalau mencela tidak ada. Ini cuma satu yang tidak memuji, itu Ibnul Jauzi. Berbeda umur 30 tahun dengan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, dan dia tidak memuji, tetapi tidak mencela. Yang lainnya memuji. Jadi kekuatan disitulah dibentuknya adab yang tinggi itu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi maksudnya adalah untuk itu. Pernyataan ini ada dalam buku Al-Fathur Rabbani beliau, karena beliau berceramah bebas, berteriak-teriak, wahai orang yang berilmu, duduklah di majelisku, ya, engkau akan tercerahkan olehku, katanya. Wahai orang yang ibadah, di dalam dirimu tersimpan nafsu, tinggalkan tempat ibadahmu, duduk di majelisku 2 jam, jauh lebih baik dengan ibadahmu. Itu adalah permulaan etika dibangun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi mestinya si guru itu tidak saklek melakukannya itu. Nah ini masalahnya, mursyid itu bimbingan yang bersifat fitrah, ilham daripada Tuhan. Tapi ketika sudah mursyid taklidi, nah ini timbul semua kritikan terhadap tasawuf ini adalah dari dua fenomena tadi, dari dua kategori tadi. Jika kita bertemu kepada mursyid yang betul, kita baru paham tasawuf yang betul, ya, baru memahami tasawuf yang betul. Nah ini tentang baiat. Ada baiat itu, ya, sampai hari ini di dalam baiat takwa di dalam tasawuf. Adapun tadi baiat atau tidak baiat, formalitasnya itu musafahah, sebetulnya tidak. Saya punya pengalaman baiat pertama saya tidak musafahah. Guru saya berkata, kamu janji di depan saya untuk menjalankan perintah. Itu asalnya baiat kan itu. Kamu berjanji di depan saya, kan kita dianjurkan dalam agama untuk menjadikan teman ini saksi di depan Allah, saksi kebaikan kita. Ya.
dan menjadikan teman ini sebagai pengontrol kita, dan memilih teman yang lebih baik itu lebih aman. Asalnya sederhana, itu agama sebetulnya itu, ya. Namun mungkin lebih ide Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadilah yang ketika dilembagakan menjadi ya. Saya baiat dulu di depan guru, berkata, kamu berjanji di depan aku saudaramu, ya, untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berjanji, saya berjanji untuk menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan Rasulullah. Berjanji. Al-Fatihah, selesai, tidak selaman. Justru saya ikut musafahah ketika ada orang-orang baiat musafahah, karena saya belum musafahah, saya tabarruk. Musafahah itu tabarruk saja, ya. Dan ini pun tidak dijelaskan karena taklidi tadi, ya. Kalau kita melihat ada orang yang kita percaya bahwa dia patut untuk menjadi qudwah, soleh, berbaiat terus, ya. Namun untuk dalam sebuah lembaga, karena sudah dilembagakan, maka akhirnya kelihatan formal. Dulu tidak formal. Orang berjanji kepada seseorang ketika dia pindah di negara ini, aku saling berjanji dan seterusnya. Ukhuwah Islamiyah, sederhananya sebetulnya begitu, ya. Namun sampai hari ini ulama tidak ada yang berijtihad mengubah ijtihad Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, ya. Tetapi sebetulnya prakteknya masih tetap ada ulama-ulama yang komitmen dengan ilmu dan amal, sidik tawajuh, mencapai kedudukan mungkin lebih daripada seorang yang ada di dalam tarekat. Itu tidak menutup kemungkinan. Namun tetap agama ini riwayatan wa dirayatan wa tajtiyatan wa qudwatan an tariq, ya, qalbin min qalbin ila qalbin min qalbin ila qalbin. Karena agama ini bersanad bukan datang dari bumi, dari Tuhan, maka dari rohani, dari jiwa, ya. Mesti yang mengambil dari guru, dan itu mungkin sistem pondok pesantren itu ya diciptakan untuk memenuhi ya segala metode lagi dalam Islam. Itu tradisi guru sangat dihormati, ya. Kalau ada kelihatan berlebihan dan keluar malah dari etika akhlak yang benar, itu kena taklidi, ya, kena taklidi. Begini, saya punya pengalaman di sini kita mendapat perlakuan seperti itu, ya. Kita memperlakukan guru tarekat, ya, seperti itulah. Kemudian ketika pergi ke Timur Tengah dan bertemu dengan seorang sufi yang komitmen dengan marjanya yang benar, ternyata tidak ada itu. Hanya mungkin di majelisnya, di zikirnya memang ya kita menjaga adab yang tinggi. Tetapi ketika di luar, ya, hanya mereka tidak banyak lalai dan goplah dan membicarakan yang kurang, dan kita di situ tercerahkan dengan perilaku itu. Dan kita perlu kepada persahabatan seperti itu. Kita perlu kepada contoh ideal setiap saat hadir dalam hidup kita, dan seorang murabi itu punya tugas itu. Ya mungkin di rumahnya ya hidup dengan hubungan emosional dengan kelalaian itu biasa. Tapi ketika di murid maka dia tampil ideal. Karena itu kita perlukan, ya, untuk qudwah, untuk membangun saksiyah. Dan itulah sebetulnya kehadiran seorang guru, ya, tapi bukan dibuat-buat, memang dia punya. Tidak mungkin kan seorang wali pun, seorang guru, ya, mursyid yang kamil pun ketika pulang ke rumah di depan anaknya, di depan istrinya masih aja sebagai seorang mursyid, ya. Ya mungkin dikunciin pintu oleh istrinya tuh, ya. Tidak, di rumahnya itu ya. Dan itu maka ada kisah-kisah lucu-lucu para wali itu kan, yang dilecehkan oleh istrinya di rumah, disiram ya. Tetapi di kita ini seorang guru dari madrasah sampai ke dalam rumah, ya. Dan ya itu jelas melanggar apa namanya, nilai-nilai insaniyah, ya, nilai-nilai, ya, kehidupan. Nah itu taklidi, sekali lagi taklidi. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang betul dimanapun, ya, di sini saya bertemu dengan orang yang memang komitmen dengan manhaj yang betul, tetap dia seorang ulama faqih. Bahkan sufi dikenal sosiality, sufi dikenal punya toleran yang tinggi, dan lain sebagainya. Bukan
fanatik, bukan jumud, bukan dan lain sebagainya. Baik. Yang terakhir tentang kesaktian, ya. Memang semua sumber wirid doa yang dijadikan, ya, orang untuk menjadi sakti itu memang gubahan kaum sufi, dan mereka telah mendapat kasyaf istilah mereka untuk melihat saidaliyatul Quran, ya, artinya kemanjuran Al-Quran, ya, yang tersimpan dalam ayat-ayatnya. Namun kita mengenal istilah asrar. Saya ingin langsung ke situ. Asrar itu sebetulnya adalah asrar, rahasia yang ada di dalam jiwa, ya. Orang-orang yang bersih, yang suci, disebut insan ilahi tadi itu, semua tindakannya dikontrol oleh akhlaknya, oleh etikanya, oleh sifat yang terpatri, yang menjadi karakter yang sabit, yang tidak berubah di dalam jiwanya sebagai qudwah. Kelalaian timbul dari sifat fisiknya, dan orang dikatakan manusia tempatnya salah adalah fisik ini. Namun ketika rohaninya kuat, maka dia akan segera kembali kepada kebenaran. Nah, orang yang mempunyai kekuatan rohani yang tinggi ini, dia tersingkap tentang kekuatan ilahiyah, kekuatan Tuhan, ya. Dan itulah karomah. Contoh begini, ketika misalnya seorang wali itu dikejar oleh musuh, lalu dia lari ke bukit dan di depannya gunung batu tinggi dan tidak ada lagi jalan yang, ya, jalan keluar, atau dia lari ke tepi laut, tidak ada lagi jalan keluar. Dan itu ada kisah-kisah para nabi seperti Nabi Musa misalnya, mentok tongkatnya. Nah, maka orang yang memang dekat sekali dengan Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan. Maka kalau dia bukan seorang wali disebut maunah, ya. Namun dia tersingkap ayat satu nama Allah, ya, yang mengandung makna pertolongan, maka dia sebut nama itu ilham, ya. Dan kemudian dia bisa menembus batu misalnya untuk menyelamatkan diri, ya. Tapi tidak sedikit yang memang mati begitu. Dan di laut, di tengah laut ada goncangan, lalu ada ilham doa selamat begitu. Dan akhirnya itu menjadi faidah doa, ya. Dan secara umum orang muslim ini dulu, saya pernah masuk Ittihad Mubalighin, ya, Mubalighat di Jakarta dulu. Dan kalau yang lulusannya diutus ke pelosok-pelosok hutan itu, ya. Ada cerita kawan di sana ketika menghadapi orang Dayak, pagi-pagi dia mau berdakwah, karena kalau kita dakwah di sana yang bikin panggung kita, yang nyari orang kita, yang ceramah kita, yang biayain kita semua. Nah, ketika kawan itu mau bikin panggung, maka datang kepala suku, kamu mendakwakan apa Islam? Kalau begitu saya uji, kalau memang Tuhan kamu ada, tangan kamu saya potong, kalau putus berarti Tuhan kamu tidak ada. Nah, 3 orang itu malam itu nggak tidur, karena besok itu, ya, mau dibuktikan betul atau tidak. Jadi yang 2 orang ini lari, yang satu ketiduran sampai pagi, ya. Akhirnya begitu pagi-pagi dia temennya nggak ada, nah orang-orang suku itu sudah ada di situ dan dibawa dia. Pikiran dia udah mati. Nah, tingkat kepasrahan bagi kita ini orang biasa dapat di situ tuh. Nah, mereka para aulia memang tingkat kepasrahan yang lebih tinggi dari itu pun ada dalam kehidupannya sehari-hari, karena kehadiran Tuhan itu full, katakan, untuk keperluan hidup dia begitu. Dan sempurna itu bukan sempurna apa, ya, tergantung kapasitas hidupnya. Orang hidup di hutan perlu sifat rohani berapa sih gitu. Berbeda dengan orang hidup di kota. Guru, itulah kamil itu seperti lampu lah. Ya, kalau ini wattnya 50, ya kalau sudah 50 ya itu sempurna.
Kalau 200 wattnya kalau baru 50 belum sempurna. Seperti itu kesempurnaan. Nah, kawan ini pasrah. Ya. Maka ketika dibacok tangannya nggak mempan. Ya. Dan dia mengatakan bahwa saya ada ilham untuk menyebut nama Tuhan. Gitu. Ya. Dan ternyata begitu golok itu melayang ke tangannya, dia udah merasa putus, ya, udah merem matanya melihat, ya, ternyata tidak. Dia teriak, ya Hafiz, katanya. Tidak, akhirnya jadilah dia ceramah, gitu. Ya, dan kepala sukunya masuk Islam. Nah, itu ilham-ilham itulah kemudian ditulis dan dibukukan. Tapi mesti ada asrornya. Baru faidah itu dinamakan karomat. Kalimat-kalimat tadi itu, maka mereka diilhami, ada ayat Al-Quran yang mereka tulis, maka mereka buat seperti rajah, seperti, ya. Itu simbolik yang tidak boleh diurai kecuali punya asror yang sama, punya tingkat kebersihan yang sama. Nah, oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini kemudian dijadikan mantra. Dan apabila mantra, maka itu jin yang menanganinya, bukan Tuhan. Karena jin itu kan tunduk dengan mantra, itu kan bahasa yang bernilai sastra tinggi. Kalau orang zaman jahiliyah dulu, para penyair itu mampu mempengaruhi orang. Ada seorang penyair terlantar di padang pasir, lalu kelaparan dan sampai pingsan, ditolong oleh satu keluarga. Di dalamnya rupanya gadis, anak gadisnya 4 orang itu belum menikah semua. Maka setelah ditolong, dia hidup kembali, segar kembali, maka dia pamit pulang. Lalu dia pergi ke kota. Ditulis dalam syairnya tentang kecantikan 4 perempuan itu, besok sudah antri itu yang mau melamar. Ya, jadi ada magic. Nabi pun mengatakan innal bayana lasihr. Perkataan yang penuh sastra itu punya nilai magic yang tinggi, dan jin itu mudah ditundukkan dengan bahasa yang punya nilai sastra. Dan Al-Quran sastranya tinggi, dan gubahan para wali sastranya tinggi. Ketika kita gunakan untuk keburukan, untuk dunia, maka jin, ya. Dan akhirnya dinisbatkan kepada tarekat ini, kepada tarekat itu, kepada tarekat itu. Ternyata itu tidak ada, ya. Tapi yang menulis, ya kan, ulama fikih, ulama akidah, dia bukan bidangnya menulis doa, menulis ibtihalat, menulis wazaif, wirid. Memang sufi, karena doa itu adalah ibadah yang tidak menggunakan anggota tubuh semuanya, hanya satu lidah yang dekat dengan pikiran untuk mengucapkan. Sebetulnya itu membantu untuk membetulkan orientasi, ya, sidik tawajuh tadi. Tetapi penyimpangan, ya kalau pengkaji kan hanya melihat data-data pustaka, berdata-data buku, dan terus disimpulkan. Tetapi kami di dalam tasawuf tidak, ya. Sama orang di akademis, kita mengatakan ada tasawuf falsafi, tetapi di dalam pelaksanaan tasawuf, ya, mereka menolak ada tasawuf falsafi. Saya mengaji di Mesir, masuk ke universitas, dan saya ngambil S2 di situ karena di Dirasat Islamiyah, karena ada guru sufi itu. Jadi saya ngaji, dan dia mengatakan tasawuf terbagi di sekian falsafi, bla bla bla. Nah, beliau punya majelis zikirnya. Saya pergi ke majelis zikirnya, tiba-tiba di situ beliau mengatakan tidak ada yang namanya di sana tasawuf falsafi. Lalu saya pusing kan, maka saya datangin, ya Syekh, antum ngomong, ya, di kuliah mengatakan tasawuf terbagi sekian dan ada bukunya lagi. Kenapa itu tidak? Itu etika, ya, kajian keilmuan. Tapi di sini kita memang tidak ada, dan diterangkan bahwa tasawuf itu adalah murni rohani, bukan pikiran. Saya kira demikian. Dan ada penyimpangan dari tasawuf, dan kami menilai itu ada faktor dari luar untuk menghancurkan tasawuf.
Kalau kita bicara bahwa umat ini yang dihancurkan akhlak, ya tasawuf. Karena mesin untuk melahirkan etika moral adalah di dalam Islam ini tasawuf. Tapi maksud daripada tasawuf adalah kembali kepada ihsan itu, menjadikan Allah sebagai motif dan tujuan dalam hidup ini. Saya kira demikian ya. Saya menjawab soalan tidak satu persatu karena ada kesamaan ya. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejatinya ingin ada sesi yang kedua, namun saya sudah diingatkan bahwa waktu kita dibatasi hanya sampai 12.30. Jadi rasanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan sehingga kita masih berkesempatan untuk bisa lagi menimba ilmu, mengkaji sehingga semakin jelas jalan kepada Allah. Dari itu mungkin kita minta sedikit closing statement dari guru kita. Setelah itu kita sudahi acara ini. Gimana? Closing statement sih. Kata penutup gitu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya mendapat kehormatan untuk hadir di sini. Seperti yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Rektor, karena kebetulan saya menjadi salah satu anggota, bahkan sampai hari ini masih dijadikan sebagai khadim ya, di dalam kerukunan ulama Nusantara yang melibatkan Nusantara ini Asia Tenggara ya, bukan Nusantara yang kita batasi Nusantara Indonesia, tapi di luar, di jiran kita Nusantara itu adalah seluruh Asia Tenggara dari Burma ya, sampai ke Indonesia, yang program utamanya adalah memperbaiki, membetulkan mafahim tasawuf, pemahaman-pemahaman tasawuf. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan yang berbasis pesantren untuk disesuaikan dengan kebutuhan modern. Ya, saya pun membangun pesantren di Malaysia karena saya pikir di Indonesia ini sudah terlalu antri ya. Yang mau bangun pesantren ini mungkin yang sedang berencana, yang masih masih belajar untuk disiapkan untuk bangun pesantren masih banyak, tapi di negara luar sangat minim, sangat kurang, karena negara mereka, pemerintah mereka kurang mendukung. Ya, saya dulu pernah berpikir ingin menjadi warga negara lain dari Indonesia, tetapi setelah melihat banyak kelebihan dan banyak kemudahan, keberkahan, malah ya, bangga ya menjadi orang Indonesia. Keluar saja ya, itu kita sudah melihat perbedaan, kelebihan ya, rahmat yang Allah berikan di negara kita ini. Maka saya bangun pesantren atas riayah KUN ya. KUN adalah Kerukunan Ulama Nusantara, yaitu pesantren dalam bentuk kota, bukan pondok, karena pondok dianggap penjara meskipun suci ya. Penjara. Jadi pembangunannya adalah pembangunan modern. Jadi santri masuk, keluar masuk itu tidak ada perbedaan. Fasilitas semua sama, dibangun seperti kota mandiri ya. Kalau perempuan mungkin asrama dan belajarnya terpisah, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tetap berbaur di pasar itu, di toko itu, di kota itu ya. Kita hilangkan mereka masak di rumah dan kita hilangkan kantin, namun yang dibangun adalah restoran-restoran seperti mereka hidup di kota lah ya, tidak berubah, karena keperluan kehidupan modern ini harus masuk ke dalam pesantren, dan itu yang sedang kita bina. Dan yang ketiga adalah pembetulan sejarah. Maka dulu saya merapat kepada Dr. Mufti Ali itu agar bersinergi
ya, karena kita telah kunjungi ya, para sejarawan di Nusantara ini, dan ternyata selain hanya keperluan akademis, ya, tulisan yang diperlukan untuk ya menambah nilai, ya, selain itu juga ada tugas untuk memperbetulkan sejarah yang memang ada pengaruh Belanda, pengaruh penjajah dan lain sebagainya. Nah, berterima kasih atas undangan ini dan atas hubungan baik ini, ya, semoga ini kita lakukan juga karena Allah dan untuk lillahi kalimatillah, untuk membangun agama Allah. Dan tadi kita ingin, ya, saya ingin apa-apa yang terdapat nilai-nilai yang ada di Indonesia ini juga bisa mewarnai di luar. Dan secara jujur, mungkin secara politik, ekonomi, ya, Nusantara Asia Tenggara ini, ya, yang dulu serumpun satu, mungkin setelah ada batas teritorial, ada nasionalisme, ada, ya, terpisah-pisah, tetapi ada yang tidak terpisah, yaitu dakwah Islamiyah. Ya, pintunya terbuka dan tidak ada batasan apa-apa, ya, betul-betul masih kuat, dan perlu nilai-nilai yang ada di Indonesia ini masuk ke negara-negara tetangga, terutama Filipina, ya, Filipina yang sangat memerlukan, Kamboja yang sangat memerlukan, ya, umat Islam di sana minoritas dan tertekan dan tidak bisa menikmati kehidupan seperti di kebebasan seperti di kita. Di Malaysia pun sama, tidak, ya, mendapatkan kebebasan yang tinggi, ya, seperti umat Islam di Indonesia ini. Saya kira itu, dan pada hari ini saya merasa gembira, ya, dapat membentangkan, ya, dapat mempresentasikan materi tasawuf yang memang saya melihat perlu ada tashih mafahim tasawuf yang kadung sudah, ya, taklid, ya, kadung sudah jamid, ya, dalam pikiran umat Islam, sehingga mereka membuat mereka jauh, bahkan tidak perlu. Padahal ketika orang ingin hidup ini, ya, sesuai apa yang dikehendaki dengan Allah, ya, maka itu ada dalam tasawuf, dalam Islam, dan ada pada bagian tasawuf. Saya kira demikian. Ya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.